Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Alisari Windradi dengan NIM 217012136, absen 47, akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Salim, Sadari Bekali Pahami Meningkatkan Pengetahuan Insan Muda untuk Mencegah HIV, Human Immunodeficiency Virus Sejak Dini. Ada kalimat yang menyatakan bahwa kesehatan bukanlah hal yang dapat kita beli, namun sesuatu yang bisa menjadi tabungan berharga bagi kita. Oleh sebab itu, diharapkan kita sejak dini dapat menjaga kesehatan kita, sehingga akan menjadi investasi ke depannya. Jika kita memiliki tabungan tersebut, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia karena selalu sehat. Namun pada faktanya, di Indonesia masih terdapat permasalahan kesehatan seperti HIV. HIV ini merupakan salah satu virus yang menyerang sel darah putih, tepatnya di limfosit T, yang menyebabkan penurunan jumlah CD4. Umumnya, orang memiliki jumlah CD4 sebanyak 1.400 sampai 1.500. Namun, jika orang yang telah terinfeksi HIV memiliki penurunan dari jumlah CD4 yang ditandai oleh penurunan antibodi juga. Untuk penularan dari HIV ini dapat melalui berbagai cairan tubuh yang telah terinfeksi, seperti melalui darah, air susu ibu, semen, dan cairan vagina. Adapun beberapa inkubasi dari HIV, yang pertama yaitu tahap jendela. Pada tahap ini yaitu jika orang yang telah terinfeksi HIV, namun saat melakukan tes ini belum terdeteksi, yaitu atau masih negatif karena antibodi dari HIV belum diproduksi. Yang kedua yaitu asimptomik, yang dimana 5-10 tahun jika telah terinfeksi belum memiliki gejala HIV yang khusus. Namun jika telah melakukan suatu tes, maka hasilnya akan positif. Selanjutnya yaitu stadium 2 yang menunjukkan beberapa gejala seperti berat badan mulai menurun. Dan selanjutnya yaitu stadium 3 yang menunjukkan penyakit baru yang disebabkan karena turunnya sistem imun. Dan jika masih belum disembuhkan atau diobati, maka HIV ini akan sampai ke stadium 4 atau stadium terakhir yang menunjukkan gejala AIDS yang dialami oleh penderitanya yang semakin parah, terlihat semakin kurus, mulut dan kulit berjamur, hingga sampai ke wasting syndrome. Untuk kasus HIV di Indonesia, menurut Kemenkes pada tahun 2019, bisa dilihat kasus dari HIV ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Pada 2019, orang yang terinfeksi HIV di Indonesia sebanyak 50.282 orang, yang dimana bisa dilihat juga sangat miris sekali terjadi bahwa Bali merupakan salah satu provinsi yang melaporkan jumlah kasus terbanyak di AIDS pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober sampai Desember. Oleh sebab itu muncullah pertanyaan, kenapa sih HIV ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Jadi menilik dari kasusnya AIDS yang kita temukan pada usia 20-29 tahun, bisa menjadi kesimpulan bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia pada saat remaja di usia 15-24 tahun, tubuhnya telah terinfeksi dari HIV. Menurut riset yang telah saya lakukan, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang sangat minim dan memiliki kesadaran sangat minim, sehingga beresiko berperilaku seksual yang menyimpang, sehingga dapat menyebabkan infeksi dari HIV ini. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis menawarkan solusi yaitu Salim, yang bersingkatan Sadari, Bekali, Pahami. Seperti namanya, yaitu tujuan dari program ini yaitu untuk menyadari, membekali, memahami masyarakat dengan edukasi terkait dari HIV ini sehingga dapat melakukan suatu pencegahan preventif. Yang pertama yaitu dengan menyadari. Dengan melalui suatu video yang ditayangkan, masyarakat akan mengetahui bagaimana sih gambaran dari HIV sehingga mereka sadar bahwa HIV ini harus dicegah melalui suatu pembekalan. Untuk pembekalannya dapat berupa suatu edukasi yang dimana mencakup topik terkait kesehatan reproduksi, apa itu HIV, bagaimana penyebaran dan cara preventif untuk mencegahnya. Jika mereka telah sadar dan kita bekali, maka tugas terakhir kita yaitu untuk memastikan apakah mereka paham terkait apa yang telah kita bekali dan mereka sadari dengan suatu evaluasi. Pemahaman ini dapat kita lakukan yaitu dengan mengevaluasi mereka melalui suatu kuis terkait dengan materi
yang telah tadi kita sampaikan. Yang dimana tujuan dari pemberian kuis ini agar kita tahu apakah masyarakat paham terkait apa yang telah kita jabarkan dari tadi. Selanjutnya, yaitu ini merupakan gambaran dari program Salim ini, yang dimana saya harapkan program ini akan difokuskan mulai dari dini, yang dimana dilakukan pada anak usia sekolah SD sampai SMA. Mengapa demikian? Karena pada saat ini merupakan masa-masa mereka labil, oleh sebab itu dibutuhkan suatu edukasi yang lebih agar mereka tidak salah jalan nantinya. Selanjutnya, untuk program Salim ini akan dibantu juga, kita nantinya dibantu untuk memberikan materi dari pemerintah seperti melalui dari Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan mahasiswa kesehatan atau orang yang ahli di bidangnya. Untuk metode yang saya harapkan dalam menjalankan program ini adalah metode yang interaktif dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan agar pemberian materi berlangsung dengan dua arah dan menarik tentunya. Jika peserta yang mengikuti program Salim ini aktif, maka dapat diberikan hadiah sebagai tanda apresiasi. Dan di sini saya juga yakin, saya tidak dapat berdiri sendiri, saya dibutuhkan juga peran pemerintah untuk berpartisipasi, mengawasi, dan menuntun proses jalannya program Salim ini. Baik, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.